FAM Malaysia dan legendanya sendiri sampai murka, usai timnas Malaysia selalu gagal lolos kualifikasi Piala Asia dari semua kelompok umur. Bahkan Malaysia disorot AFC sebut FAM Malaysia dan timnas mengalami kemunduran begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Kabar mengejutkan datang dari negeri tetangga, negeri jiran Malaysia. Federasi Sepak Bola Asia AFC menyebut negeri Malaysia adalah tim terburuk se-Asia. Bahkan warganet Malaysia sendiri pun ramai-ramai menghujat federasi dan kepelatihan sepak bola Malaysia sekarang bukan Harimau Malaya lagi, tetapi menjadi kucing rumahan. Negara sebutan Harimau Malaya tersebut angkat koper di Piala Asia U23 setelah ditumbangkan oleh Thailand dengan skor 2-1. Di laga perdana melawan Lebanon, Harimau Malaya kalah dengan skor memalukan 2-0 tanpa balas. Meski harapan masih ada setelah Malaysia bangkit dan berhasil membantai Mongolia dengan skor 7-0. Akan tetapi harapan itu musnah setelah dihancurkan oleh timnas Thailand. Raihan poin mengantarkan Malaysia di posisi ketiga setelah Mongolia. Pil pahit juga ditelan oleh timnas Indonesia U23 yang juga gagal lolos setelah ditumbangkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Meski dengan 4 poin dan di posisi raihan runner-up juara grup di bawah Korea, akan tetapi itu belum cukup membawa timnas Indonesia U23 melangkah di babak selanjutnya di Piala Asia U23. Datuk Hamidin selaku Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia mengaku sangat kecewa. Ia pun mengatakan, "Kami pernah satu kali juara AFF dan tim yang ditakuti di Asia setelah mempermalukan Vietnam 4-0 dan menjadi juara grup di Piala Asia Senior. Akan tetapi kenapa Harimau Muda saat ini gagal dan menjadi juru kunci di semua turnamen? Bahkan dipermalukan tim kroco seperti Filipina dan Lebanon," ucap Hamidin. Publik Malaysia pun tak ramai-ramai menghujat agar Datuk Hamidin sebagai Ketua FAM untuk mengundurkan diri. Bahkan netizen Malaysia menyebut Datuk Hamidin adalah harimau tua ompong yang sudah tak punya gigi. Sementara itu, kekalahan timnas Indonesia 0-1 dari Korea Selatan di laga terakhir grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 juga membuat asa timnas Indonesia U23 kandas. Hasil itu sekaligus memicu kekecewaan supporter yang memadati Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa, tanggal 9 September tahun 2025 malam. Garuda Muda sejatinya membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang lolos ke putaran final. Namun, gol cepat Hwang Du-yun pada menit ke-6 sudah cukup untuk meloloskan Korea. Sementara Indonesia harus puas dengan 4 poin dan hanya finish di urutan ke-10 klasemen run-rap terbaik. Kekecewaan supporter pun memuncak. Di penghujung laga terdengar lantang Chen nama Sintayong. Maklum, pelatih asal Korea Selatan itu tahun lalu sukses membawa Indonesia U23 menembus semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Piala Asia U23 2026 yang digelar pada 3 hingga tanggal 9 September tahun 2025 baru saja rampung. AFC pun telah menemukan 16 negara yang ambil bagian di Piala Asia U23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 7 hingga tanggal 25 Januari tahun 2026. Menurut Ketua Umum PSI Erick Thohir, Garuda Muda menatap pesta olahraga negara ASEAN dengan 2 kegagalan. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang mendorong Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk memecat pelatih asal Belanda tersebut. Erick Thohir pun meminta Direktur Teknik Anyar PSI Alexander Swiye untuk melakukan evaluasi Timnas Indonesia U23 secara keseluruhan. Timnas Indonesia U23 akan berlaga kembali di SEA Games 2025 pada akhir tahun ini. SEA Games 2025 akan berlangsung di Thailand pada 9 hingga tanggal 20 Desember tahun 2025. Di cabang olahraga sepak bola, tim Merah Putih merupakan juara bertahan, di bawah asuhan Indra Safri. Indonesia meraih emas di SEA Games 2023. Di babak final, Indonesia memetik kemenangan atas Thailand. Di tahun ini, Indonesia sudah 2 kali gagal di bawah asuhan Gerald Van den Boeck. Indonesia menjadi runner-up dalam turnamen yang berlangsung di Jakarta pada 15 hingga tanggal 29 Juli tahun 2025.
Van den Boeck sudah menginformasikan tak akan menangani timnas U23 di SEA Games 2025. Juru taktik timnas Indonesia untuk ajang itu masih belum ditentukan. Agar timnas U23 bisa lebih baik, Van den Boeck sudah mengungkap dua hal yang mesti diperbaiki. Jadi, ini dua hal yang harus dibicarakan. Satu dari fisik dan satu lagi mungkin pemain-pemain ini kalau kembali ke klubnya perlu jam terbang. Sehingga saat menghadapi turnamen seperti ini mereka siap, kata Van den Boeck usai timnas U23 kalah dari Korsel. Sepanjang keikutsertaan di Olimpiade sejak tahun 1956, negeri jiran masih belum pecah telur medali emas. Dilansir dari berbagai sumber, Malaysia sudah berlaga di Olimpiade sejak tahun 1956. Selama itu juga medali emas belum pernah didapatkannya. Pencapaian negeri jiran sejauh ini adalah delan medali perak dan 7 medali perunggu. Malaysia paling banyak mengirimkan atletnya di Olimpiade 1964 Tokyo dengan 62 atlet. Ketika itu tidak ada satuan medali yang mereka dapatkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Han Nahou mengatakan Malaysia harus disokong dengan orang-orang yang tepat pada bidang olahraga. Pernyataannya itu jadi bikin tanda tanya. Banyak netizen Malaysia yang kesal melihat kontingen mereka belum berhasil merebut medali emas Olimpiade di Paris 2024. Banyak netizen Malaysia yang membandingkan dengan sukses Indonesia, Thailand, dan Filipina. Malaysia belum juga mampu merebut medali emas pertamanya di Olimpiade. Dari 18 kali keikut serta di Olimpiade termasuk di Paris 2024. Malaysia hanya mampu meraih 8 medali perak dan 7 perunggu di Olimpiade 2024. Malaysia baru meraih 2 medali perunggu melalui cabang badminton lewat Lee Zijia dan ganda putra Ern Jia Sohwo di antara 6 negara teratas di ASEAN, hanya Malaysia yang belum pernah mendapatkan emas. Thailand, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Vietnam sudah pernah dapat emas. Sejak 1988, Indonesia tak pernah putus meraih medali hingga 2024. Sementara tradisi emas yang ditorehkan sejak 1992 sempat terputus pada 2012 sebelum kembali berlanjut. Pada 2016 hingga kini, total Indonesia sudah meraih 10 emas, 14 perak, dan 16 perunggu, atau berjumlah 40 medali. Indonesia berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli hingga tanggal 11 Agustus tahun 2024. Olimpiade ini merupakan keikut serta ke-17 Indonesia sepanjang sejarah setelah pertama kali bergabung pada tahun 1952. Malaysia sekarang sekelas dengan Brunei, Timor Leste, Laos, Kamboja, dan Myanmar dari jumlah pungutan pingat emas Olimpiade di ASEAN, tulis netizen lainnya.